Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai hasil kerja kami yang berjudul pengamatan kolaborasi interaksi antara pendidik dan calon pendidik. Anggota kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Jaiza, Nanda Eka, Vera Lestari, Nur Hendra Subekti, serta DPR kita Ani Setiawati. Dari laporan kami yaitu interaksi kolaboratif melibatkan para pendidik dan calon pendidik yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan melalui observasi dan refleksi. Untuk meningkatkan strategi pengajaran, penelitian di SD Muhammadiyah 2 Tulangan menunjukkan bahwa kolaborasi ini secara efektif membantu kedua kelompok untuk mengembangkan keterampilan dan metode pengajaran yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini mendorong pertukaran pengetahuan dan strategi inovatif. Kegiatan yang dilakukan meliputi pertemuan, distribusi informasi, diskusi, dan pembekalan dengan koordinasi penjadwalan dan pembagian tugas. Para calon pendidik berinteraksi dengan para siswa, mempelajari manajemen kelas dan strategi pengajaran dari para pendidik yang sudah berpengalaman. Proses ini memperkaya metode pengajaran, meningkatkan kompetensi profesional, serta meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa melalui pembelajaran aktif dan teknologi. Studi ini memberikan panduan praktis untuk program pelatihan guru yang lebih baik dan kebijakan pendidikan yang efektif. Pendahuluan, interaksi kolaboratif antara pendidik yang berpengalaman dan calon pendidik untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan proses observasi dan refleksi yang bertujuan untuk memahami dan meningkatkan strategi pengajaran. Penelitian di SD Muhammadiyah 2 Tulangan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif ini secara efektif membantu para pendidik dan calon pendidik untuk mengembangkan keterampilan dan metode pengajaran yang lebih efektif. Dengan bekerja sama, mereka dapat memiliki dan strategi inovatif, meningkatkan pertumbuhan profesional mereka, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kolaborasi ini mencakup pertemuan awal, distribusi informasi, diskusi, dan pembekalan, memastikan komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam penjadwalan dan pembagian tugas. Calon pendidik diperkenalkan kepada para siswa sehingga mereka dapat berinteraksi secara langsung dan mempelajari manajemen kelas dan strategi pengajaran yang praktis di bawah bimbingan para pendidik yang berpengalaman. Penggunaan metode pembelajaran aktif dan teknologi semakin meningkat partisipasi dan hasil belajar siswa. Pada akhirnya, upaya kolaboratif ini memberikan panduan praktis untuk program pelatihan guru yang baik dan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan suportif. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Observasi dengan kolaborasi interaksi sangat penting dalam pengembangan kompetensi profesional calon pendidik karena memungkinkan mereka menerapkan teori yang dipelajari dalam situasi yang nyata di kelas. Dengan berkolaborasi, pendidik dan calon pendidik dapat saling bertukar ide dan pengalaman, menghasilkan cara-cara baru untuk mengajar, serta memahami motivasi belajar peserta didik. Ini membantu calon pendidik memahami peran yang berbeda seperti penasehat, fasilitator, atau instruktur, serta bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa. Kolaborasi ini juga menginspirasi pendidik berpengalaman untuk mengevaluasi dan memperbarui metode mereka, meningkatkan motivasi dan keterampilan profesional mereka. Pengelolaan kelas yang baik melalui kolaborasi menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan saling menguntungkan, yang pada akhirnya berkontribusi pada inovasi berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidik di institusi pendidikan. Bisa kita lihat foto 2, yaitu calon pendidik berinteraksi dengan peserta didik. Nah, observasi dengan kolaborasi interaksi sangat penting untuk mengembangkan kompetensi profesional calon pendidik yang memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam situasi kelas yang nyata. Kolaborasi ini menguntungkan semua pihak, karena para pendidik yang berpengalaman memberikan pengetahuan dan pengalaman sambil mendapatkan perspektif baru dari calon pendidik. Interaksi yang terjalin seringkali menghasilkan metode pengajaran yang inovatif dan pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi siswa, yang sangat penting untuk menumbuhkan antusiasme dan kesuksesan siswa. Calon pendidik belajar untuk mengelola berbagai motivasi siswa dan mengadopsi berbagai peran pendidik, seperti penasehat dan fasilitator. Kolaborasi ini membantu para pendidik yang sudah berpengalaman untuk tetap termotivasi dan menyempurnakan metode mereka, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan saling menguntungkan yang meningkatkan keterampilan pedagogis dan kualitas pendidikan. Bisa kita lihat foto yang ketiga adalah pembelajaran yang efektif dan efisien di dalam kelas. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Interaksi kolaboratif antara pendidik dan calon pendidik secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kolaborasi ini menumbuhkan lingkungan yang dinamis dan interaktif yang melibatkan siswa dalam diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan berbagai pendapat, yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan sosial. Integrasi teknologi semakin melibatkan siswa, memenuhi gaya dan kebutuhan belajar yang beragam. Penilaian berkala menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang aktif dan kolaboratif dapat meningkatkan prestasi akademik, pemikiran kritis, kerjasama tim, dan kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, para pendidik juga mendapatkan manfaat dari perspektif baru, menginspirasi metode pengajaran yang lebih kreatif, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, kolaborasi ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan produktif, yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Untuk fotonya bisa dilihat, itu foto keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Slide selanjutnya. Melalui kolaborasi, interaksi antara pendidik dan calon pendidik dapat meningkatkan kualitas pendidik yang diintegrasikan ke dalam program pelatihan guru. Pendidik yang terlatih dan termotivasi dengan baik akan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inspiratif, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dengan keterlibatan siswa dan hasil yang lebih baik. Para pembuat kebijakan pendidikan harus mengintegrasikan temuan-temuan ini ke dalam standar dan pedoman untuk program pelatihan, dengan menekankan pada pengamatan kolaboratif, mendukung kolaborasi antara pendidik tinggi dan sekolah, akan memperkuat
mengimplementasi program pelatihan yang efektif, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pendidik. Pendekatan ini menghasilkan manfaat jangka panjang bagi peserta didik dan sistem pendidikan. Baik, untuk kesimpulannya, kesimpulan dari peneliti menunjukkan bahwa interaksi kolaboratif antara pendidik yang berpengalaman dan calon pendidik di SD Muhammadiyah Tulangan sangat efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang sama melalui metode kualitatif yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keterampilan dan metode pengajaran yang lebih efektif. Pelaksanaan kolaborasi yang meliputi pembagian tugas, bimbingan, penggunaan teknologi, dan metode pembelajaran aktif tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional calon pendidik, tetapi juga memperkaya metode pengajaran pendidik yang sudah berpengalaman. Hasil penelitian juga memberikan panduan praktis untuk program pelatihan guru yang lebih baik dan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, serta menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.